Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Nah, kali ini kita akan membahas penyakit kesehatan mental yang lagi ramai banget nih di kalangan masyarakat, yang lagi ramai banget juga di media sosial ya, yaitu penyakit soal bipolar. Nah, bipolar ini kan mungkin sedang ramai ya, bahkan kemarin juga artis Marshanda menyebutkan kalau misalnya bipolar itu jangan sampai dijadikan sebuah tren gitu. Karena banyak juga nih orang-orang yang mulai mengkaitkan, oh iya aku juga bipolar loh. Nah, lalu bagaimana sih cara mengendalikan emosi dengan hipnoterapi pada bipolar ini? Nah, di program Tribunat hari ini kita sudah kedatangan bersama dengan praktisi kesehatan mental dan titik meridian tubuh yaitu Dr. Yana Cholida yang datang di studio Tribun Jabar hari ini. Halo, selamat pagi Dr. Yana. Semangat pagi, apa kabarnya Putri? Baik dokter. Dokter, Alhamdulillah. gimana nih, ini kan lagi rame kan soal bipolar. Mungkin banyak juga nih yang belum ngerti dan tahu apa sih bipolar itu. Boleh dokter dijelaskan dong seperti apa? Oke, ya sebelumnya saya memang ini untuk menjelaskan bipolar, memang ini bukan spesialisasi saya karena itu harusnya kedokteran jiwa atau kesehatan jiwa. Tapi paling tidak seorang dokter yang mendalami hipnoterapi ya harus tahu akan hal itu ya, karena rata-rata dirujuk juga ke klinik mereka-mereka yang bipolar ini. Bipolar ini definisinya sebenarnya adalah gangguan mental, ya, bukan gangguan kepribadian. Jadi suka salah ya, tapi ini adalah gangguan mental di mana muncul ada dua fase yaitu manik dan depresi, di mana dua itu adalah ada gangguan suasana hati atau mood, ya, moodnya seseorang. Jadi perubahannya itu sangat cepat dan dahsyat, atau perubahan mood ini adalah begitu ekstrimnya, dari yang tadinya happy tiba-tiba sedih yang sangat dalam. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dan kenapa bisa dua manik dan depresi ini? Karena ya itu tadi disebut bipolar itu artinya dua kutub Put. Ada kutub positif yaitu yang tipenya manik tadi ya. Ada yang negatif itu yang disebut yang depresi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu definisi dari bipolar itu sendiri ya Put ya, gitu. Dokter tadi kan dijelaskan nih ada perubahan mood antara manik dan depresi. Nah, itu perubahan si suasana hati itu emang bisa berubah drastis secepat itu atau ada triggernya sih dok? Iya, perubahannya memang sangat cepat sekali, makanya disebut suasana hati yang ekstrim ya. Pastinya ada triggernya, pastinya ada faktor pemicunya. Itu apa? Faktor pemicunya seperti itu. Faktor pemicunya yang paling tidak ya ada stres yang sangat tinggi sekali ya. Kemudian faktor pemicunya ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan, Kemudian ketiga keelelahan yang luar biasa, ya, kelelahan yang luar biasa. Kemudian keempatnya faktor lingkungan yang tidak mendukung, dan yang terakhir adalah intinya adalah faktor risikonya dia atau di dalam keluarganya ada orang yang mengidap gangguan bipolar itu sendiri. Jadi ini seperti penyebabnya adalah memang belum diketahui sampai sekarang. Ya seperti halnya gangguan mental yang lain. Jadi bipolar pun adalah gangguan mental yang diturunkan atau diwariskan. Oh, berarti ada gen juga ya dok ya? Betul sekali. Oke. Ya. Kalau untuk dikaitkan sama hipnoterapi ini dok, bagaimana sih hipnoterapi bisa mengendalikan dari si bipolar itu sendiri? Seperti apa? Ya. Jadi kembali lagi, hipnoterapi itu adalah teknik yang digunakan yaitu dengan hipnosis. Hipnosis itu masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, masuk ke subconscious mind seseorang. Untuk apa? Untuk mengenali ya akar permasalahan dari kejadian di masa lalu. Ya, mau contohnya tadi faktor pemicunya misalnya trauma di masa lalu yang belum terselesaikan, kemudian stres yang berlebihan. Nah, dengan hipnoterapi kita cari akar permasalahannya. Pada saat kita mencari akar permasalahannya, siapa saja penyebab trauma itu, kemudian di mana lokasi trauma itu, kemudian kapan terjadi trauma itu yang luar biasa, kemudian pertama kali munculnya kapan itu kita harus cari. Nah, begitu kita sudah mencarinya, baru kita lakukan terapi ya. Terapi kalau di trauma masa lalu kita dengan teknik namanya regresi, kita mundur ke masa lalunya, masuk ke akar kejadiannya, dirubah feel-nya kembali lagi ke masa sekarang. Nah itu kurang lebih kalau hipnoterapi ya. Jadi ada regresi, ada progresi maju ke masa sekarang. Nah itu kalau teknik yang dipakai dengan hipnoterapi gitu Put. Boleh dijelasin nggak sih dok, gimana sih cara
kita harus masuk gitu ke masa lalu penderita bipolar. Berarti kan kayak membangkitkan kembali si memori yang sebenarnya mungkin mereka nggak pengen inget juga gitu, Dok. Gimana tuh? Ya, betul. Jadi proses hipnosis ini atau hipnoterapi ini terjadi jika orangnya mau dan sukarela, kooperatif. Jadi kalau orang yang nggak mau itu atau tidak kooperatif, proses hipnoterapi ini tidak mungkin terjadi. Oh, Ya gitu. Jadi ada orang yang betul-betul sudah terdiagnosis dari kedokteran jiwa bahwa beliau ini adalah misalnya bipolar, maka akan dirujuk ke hipnoterapis klinis terutama ya, hipnoterapis klinis, bahwa dilakukan terapi untuk misalnya contoh orangnya tipenya manic ya, manic itu jadi euforia, bahagia yang luar biasa, kemudian keinginan belanjanya luar biasa gitu ya, bahkan ada di kehidupan kehidupan intimnya itu seksnya luar biasa. Nah, itu pada saat keluhan itu muncul, kita suka hipnoterapi untuk menenangkan kondisi itu, ya seperti itu. Sebaliknya kalau misalnya tadi untuk yang trauma, nah dia mau tidak cerita trauma itu. Kalau dia mau sembuh, kemudian kalau dia ada keinginan untuk bangkit menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang baru lagi, 100% dia mau, oke, prosesnya akan lebih cepat. Hipnoterapi itu. Ya. Berarti memang harus ada persetujuan di antara kedua belah pihak dulu ya, Dok ya? Betul, ada persetujuan pikiran bawah sadar. Oh, Jadi harus iya, connect iya. ya. Iya, betul, betul. Harus connect dulu. Berarti apa sih, Dok, yang ketika misalnya nih ada pasien datang, terus tahu nih dia punya bipolar gitu, biasanya memulai masuknya tuh lewat mana nih, Dok? Ibaratnya kan kalau misalnya kita konsultasi bercerita, nah kalau hipnosis itu masuknya seperti apa nih, Dok? Ya, intinya sama. Ya, jadi kita harus anamnesa dulu, mencari mencari kejadiannya, mencari akar permasalahan tadi. Misalnya tadi datang dengan bipolar. Nah, keluhannya bipolar itu dia keluhan yang sangat mengganggu dia pada saat dia manik ataukah pada saat dia depresi. Pada saat kutub positifnya yang muncul hebat atau pada saat kutub negatifnya yang muncul hebat, yang depresi. Ya, biasanya rata-rata semua pun akan berakhir ke depresi itu sendiri. Depresi itu jadi kesedihan yang luar biasa, bahkan ada cenderung untuk menyakiti diri sendiri ya. Kalau depresi ya ada cenderung untuk seperti itu, menyakiti diri sendiri. Nah, mana yang mengganggu gitu? Misalnya contohnya kemarin ada deket klinik tuh, dia shopaholic dia bilang. Jadi ngerasa bahwa dia sudah didiagnosis bipolar oleh kedokteran jiwanya. Kemudian dia kalau udah maniknya muncul, dia inginnya belanja luar biasa, menghabiskan kartu kredit, menghabiskan debit dan semua. Jadi impulsif gitu Betul, ya? betul sekali. Dan akhirnya dengan seperti itu ya banyak kerugiannya dong ya. Iya. Setelah dia menyadari bahwa itu uang sudah habis, kartu kredit tunggakannya sampai puluhan juta, dia menyadari dan akhirnya depresi juga. Ya gitu. Nah itu jadi kita tanya dulu mana yang mau kita rubah. Kita tanya dulu mana yang harus perilakunya ingin diperbaiki. Atau yang kemudian tanya juga moodnya atau suasana hati yang bagaimana yang ingin kita rubah. Nah jadi ada kooperatif dong. Iya. Ya. Karena hipnoterapi ini atau hipnosis ini nggak bisa main-main Put, karena kita bermain menyentuh pikiran bawah sadarnya. Pada saat sugesti bagus, maka it works, ini terjadi. Tapi kalau sugesti tidak sesuai dengan tujuannya, tujuannya si klien kita atau suet, maka tidak dapat apa-apa kita. Ya gitu, nol jadinya, zero. Iya. Gitu Put. Terus kalau kita kan nggak tahu ya, Dok, gimana nih cara kalau orang punya perubahan mood yang tadinya seneng banget terus bisa sedih banget. Nah, sebenarnya apa sih yang benar-benar dirasain sama penderita bipolar itu, dan kita sebagai orang yang nggak ngerti nih harus seperti apa nih, Dok, ketika misalnya ada orang yang lagi ada di fase-fase seperti itu? Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali Put ya. Jadi apa yang dirasa sebenarnya tergantung tadi ya. Kalau pada saat manic ada keinginan yang berlebihan, percaya diri yang luar biasa, happy yang sangat luar biasa itu ya. Bahkan melakukan hal-hal di luar otak manusia. Contohnya dia berjalan di tebing gitu ya, tanpa penyangga, tanpa pelindung, kemudian naik ke genting gitu ya. Aneh seperti itu. Dia merasa heroik sekali gitu. Seperti itu. Nah, jadi tiap orang berbeda tergantung apa yang terjadinya ya. Apa dia tipe manic ataukah tipe depresif tadi. Nah, kemudian kedua pertanyaannya bagaimana dengan kondisi sekitarnya atau keluarga atau teman-teman yang tahu bahwa dia bipolar itu sendiri. Caranya ya pertama adalah perlu dukungan. Ya, jadi dukungan pada saat dia muncul, misalnya maniknya, kita turunkan dengan melakukan hal-hal yang lebih positif. Ya,
hal-hal positif, misalnya dia contohnya hobinya apa. Misalnya ada kemarin pasien saya juga, dia hobinya masak. Oke, kita ke masakan gitu ya, karena memang dia masak. Daripada keluar rumah yang akhirnya merugikan yang lain dan merugikan dia, oke masak, dia apa hobinya masak, kita lakukan seperti itu. Lingkungan sekitarnya, keluarganya membantu dia seperti itu. Sebaliknya, kalau begitu dia muncul depresi, ya, ada kesedihan mendalam, trauma masa lalu, keluarganya atau temannya rangkul dia, peluk dia dengan kasih sayang, gitu kan? Karena dengan peluk dan kasih sayang itu akan memunculkan hormon endorfin, luar biasa ya. Endorfin itu hormon cinta, happy hormon, yang akhirnya membuat dia tenang, nyaman dan lebih rileks lagi, betul tidak, dengan apa yang dia rasa. Dan dia merasa bahwa saya tidak sendiri gitu. Mereka, teman-teman keluarga merasakan apa yang saya rasa, kesedihan itu. Ya, jadi perlu dukungan intinya ya, Put ya. Berarti emang kayak keluarga jadi nomor satu Dok ya, yang bisa mendukung kalau kita tuh tetap sehat gitu mentalnya. Betul, betul. Apalagi keluarga itu disebut madrasah atau sekolah pertama kali Nah, ya. orang ini terlibatkan gitu. Artinya sangat mendukung sekali. Apalagi pada saat anak-anak sudah ada riwayat seperti itu atau riwayat keluarga seperti itu, kemudian ada gejala pada anak-anak itu, maka jadikan rumah sebagai surga, jadikan rumah sebagai model, sebagai role model terbaik untuk anak itu sendiri. Ya, jadi betul-betul mencontoh apa yang terjadi di rumah ya. Iya. Dokter, ini juga sebenarnya kan bipolar ini kayak baru ngetren, ibaratnya rame lagi tuh karena sekarang. Nah, sebenarnya bipolar tuh kalau di tempat di klinik dokter ya, emang udah cukup banyak juga, udah lama atau seperti apa sih Dok? Orang-orang sadar Sebenarnya akan ada betul, bipolar ini. betul. Kalau di klinik ya, pendekatannya memang yang bipolar tuh lebih banyak wanita ya, gitu ya. Dalam nggak terlalu banyak, memang sekarang karena kemarin pandemi sudah tenang. Nah, sekarang sudah awal pandemi itu banyak sekali bipolar. Nah, udah sekarang ke sini sudah agak tenang ya, gitu. Kenapa? Kadang bipolar ini merasa, oh saya juga bipolar nih. Ada yang menganggap bahwa dia memudahkan bahwa saya juga bipolar gitu. Padahal bipolar tidak mudah untuk didiagnosis untuk sendiri ya, oleh sendiri. Jadi tetap harus ada spesialisasi sendiri untuk mendiagnosa dia seperti itu ya. Kemudian ya paling banyak memang perempuan ya Put ya, gitu. Perempuan tuh lebih stresnya lebih luar biasa ya gitu. Emosinya mood swing disebut juga ya gitu. Kalau perempuan, apalagi berhubungan dengan hormon-hormon ya, ada menstruasi dan lain-lain seperti itu. Jadi dibilang banyak awal-awal aja, kalau sekarang udah lebih tenang. Jadi hampir 6 bulan sekarang, 6 bulan terakhir paling 1 lah ya gitu. Kalau awal-awal banyak sekali ya gitu. Itu memang karena ibaratnya kita jadi nggak mengenali emosi kita nih, asalnya senang terus jadi sedih. Itu tuh gimana sih Dok? Apa ya maksudnya? Orang-orang nih ibaratnya kalau generasi sekarang nonton TikTok nih ya, nonton video-video pendek, terus dia lihat quotes-quotes dan ngerasa gampang banget tuh keserap sama kalimat-kalimat yang sedih jadi senang. Jadi ke bawah ya. Iya, jadi ke bawah. Itu suges dari kata-kata tuh emang ngaruh juga ya Dok ya? Sangat mempengaruhi ya. Sebenarnya sugesti itu, tadi kembali sugesti itu masuk dari apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Allah pencipta kita, yaitu modalitas. Modal dari yang di atas. Apa aja itu panca indera, mata, apa yang dilihat, betul? Kemudian apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, itu semua adalah masuk ke pikiran bawah sadar kita kan. Otomatis tadi kata Pupu, kalau misalnya mendengarkan atau melihat yang di TikTok atau apa ya seperti itu, ikut terbawa hanyut. Nah, artinya kita harus mengenali sendiri. Nah, dengan hipnoterapi ini, dengan teknik hipnosis ini, klien kita atau penderita ini harus bisa mengendalikan, harus bisa mengenali gejala-gejalanya muncul, ya. Setelah mengenali apa yang dilakukan, ya, karena dimasukkan ke pikiran bawah sadarnya, maka pada saat sudah mengenali gejala-gejala itu, dia melakukan hal yang lebih positif, hal yang lebih baik dan tidak merugikan. Nah itu, ya, kurang lebih begitu. Biasanya apa sih Dok yang ketika misalnya kalau dia lagi depres banget tuh, kalimat-kalimat seperti apa sih yang dibutuhkan nih buat para penderita bipolar supaya emosinya jadi tenang lagi gitu Dok? Oke, ya. Pada saat dia berlebih, misalnya manik ya, kita tetap kata-kata sugesti itu yang muncul seperti kita pertemuan yang sudah-sudah. Kata sugesti itu kata-katanya itu mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya.
apapun. Mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya. Ya, saya siap menjadi penderita bipolar yang kooperatif dengan keluhan-keluhan saya. Saya bisa mengendalikan keinginan saya dengan normal. Saya bisa mengendalikan membangkitkan. Kalau yang tadi bangkit untuk diturunkan sedikit kan, biar tidak berlebih kan, gitu. Nah, kalau yang depresi tadi mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya berteman dengan perasaan saya. Rasa sedih saya menjadi penghibur saya, ya. Dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, trauma di masa lalu saya semakin berteman, bersahabat, dan saya semakin menerima apapun yang terjadi. Nah, kan gitu. Oke. Ya, karena apapun yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan ya. Buat itu yang harus diikan. Ya gitu kurang lebih ya, Put ya. Berarti memang kayak kita juga harus mengenal emosi yang kita rasain sendiri ya dok ya. Jangan Betul. sampai kan ibaratnya banyak juga yang denial gitu kayak enggak kok aku nggak ngerasa kayak gini, jadi malah jadi terserapnya yang apa ya, terhalangi terus gitu dok. Betul. Dari memang sejak dini kita harus mengenali. Makanya kalau dari sejak dini ya, apalagi anak-anak di bawah 12 tahun yang belum ada gelombang otak beta gitu. Jadi masih gelombang otak alfa, dia harus bisa mengenali, oh ini rasa marah nih. Oh ini rasa sedih nih, gitu ya. Oh ini rasa kesal. Ya. Ini rasa kecewa. Dan harus dikenali itu semua. Seperti emotikon kita ya. Iya. Banyak sekali kan emotikon yang marah, yang jealous, yang mual. Itu harus dikenalkan dari anak-anak sejak sedini mungkin. Apalagi mereka yang mempunyai riwayat tadi bipolar itu, karena berhubungan dengan mood, berhubungan dengan suasana hati itu. Ya, penting. Jadi harus saling mengenalkan sedini mungkin. Gitu. Berarti memang kalau balik lagi ke peran orang tua yang harus bisa juga ngasih tahu nih, oh marah, kenapa marah, harus ditanya juga Ya, dok ya. betul. Ya, peran orang tua atau orang terdekat. Oh, Ya, ada orang yang udah ditinggal orang tua, diasuh oleh neneknya, ya ada diasuh oleh tantenya, boleh. Ada orang tuanya di luar, maksudnya sering di luar negeri, dia dengan pengasuhnya. Oke, berarti orang terdekat yang harus membantu mengenali rasa-rasa atau suasana hati itu sendiri. Ya, gitu. kalau tadi balik lagi ke kan hipnosis nggak bisa ini ya dok ya, harus berhati-hati gitu, jangan sampai sembarangan. Tapi sebenarnya kita bisa nggak sih melakukan self hipnosis dok? Untuk kasus ini Heeh, bipolar. iya. Oh, ya. Untuk awal mungkin kasus bipolar harus di guidance atau dibimbing oleh hipnoterapis klinis. Nah, setelah itu kan nanti oleh hipnoterapis klinis kita masukkan dulu tuh ke pikiran bawah sadarnya tuh ya. Pas saat terapinya lumayan tuh antara 2-3 jam satu kali terapi ya. Ini ritmenya biasanya antara 1 sampai 3 minggu, 21 hari minimal itu untuk kasus-kasus seperti anxiety, kemudian kasus-kasus bipolar. Karena kita harus mencari penyebabnya dulu. Nah, nanti setelah 21 minggu kita bekalkan ya, kita resepkan kata-kata sugestinya yang harus dia lakukan. Menjelang tidur ini sugestinya ya dibaca ya. Bangun tidur ini sugestinya ya, gini. Karena pada saat saat tidur dan bangun tidur itu gelombang otaknya betul-betul di kondisi yang rileks. Sedangkan tadi kalau manic itu gelombang otaknya di beta dan ekstrim sekali, cepat sekali. Jadi betul-betul dibikin sugesti yang masuk dan dibekalkan kepada mereka. Nah, setelah itu bisa sendiri jadinya. Ya, setelah udah di awal itu baru mereka bisa sendiri melakukan. Setelah 3 minggu nanti kontrol lagi kurang lebih ya, 2 minggu dilihat lagi progresifnya seperti apa. Kemudian insya Allah nanti dia bisa bertahan dengan bipolarnya seumur hidup ya. Tapi bipolar ini apakah bisa sembuh juga atau mau nggak mau bakalan gitu, bakal tetap ada manik sama depresi tapi kita bisa kontrol emosi kita gitu dok? Ya, Seperti betul. apa? Pertanyaan bagus ya Putri. Ini sering banget dipertanyakan termasuk sama Bapak yang satu ini. Kok Bapak mengatakan bahwa bisa sembuh nggak sih? Gitu. Jadi bipolar itu di literatur manapun, di teks manapun, di jurnal manapun, di kesehatan mental baik luar negeri maupun Indonesia, bahwa bipolar ini tidak bisa disembuhkan. Ya, kenapa? Karena berhubungan dengan genetik, berhubungan dengan keturunan. Jadi apa yang dilakukan bipolar yang tadi bipolar itu yaitu dikendalikan. Ya, jadi kita mengguidance, kita mau ke kanan, yuk arahkan ke kanan sedikit. Terlalu lebih ke kanan kita agak ke tengah sedikit gitu. Jadi harus bisa mengendalikan. Gitu. Insya Allah dengan bisa mengendalikan, dengan bisa mensugesti diri sendiri, secara hipnosis untuk diri sendiri, kemudian mengarahkan yang tipe manic ini ke arah yang lebih tenang lagi, relax, kemudian yang depresi untuk maju dan optimis,
maka dia bisa bertahan dengan bipolarnya seumur hidup dan bisa bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, Oke. gitu. Ini juga banyak juga dok yang bertanya-tanya si bipolar itu kan ada yang minum obat tapi efeknya juga banyak nih yang jadi apa ya? Jadi nggak bersemangat hidup juga gitu. Beberapa teman aku ada yang kayak gitu Oh dok. gitu. Nah, ketika jadi kan mereka mencari alternatif lain kan, gimana biar nggak minum obat. Nah, dengan hipnoterapi seperti ini sebenarnya kayak aman juga kah apa gimana sih dok? Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya pengobatan bipolar ini memang ada tiga pengobatan. Yang pertama yaitu dengan medikamentosa. Tetap medikamentosa itu akan diresepkan oleh dokter-dokter psikiater ya, atau dokter kedokteran jiwa atau kesehatan jiwa. Kenapa? Karena tergantung dengan tipenya. Pada saat muncul manik, maka akan diberikan obat anti manik. Ya gitu. Sebaliknya pada saat muncul keluhan depresan maka diberilah antidepresan. Kemudian pada saat dua-duanya muncul, nah ada bipolar itu yang kedua-duanya muncul maka akan diberikan stabilizer gitu. Jadi efek sampingnya apa ya? Segala sesuatu kalau berlebihan maka akan menghasilkan efek samping yang buruk. Makanya biasanya mereka itu tetap harus dikonsulkan. Ya, misalnya kalau teman puput, jadi nanti akan berlebih dan lain-lain, makanya biasanya dikonsulkan 2 minggu, sebulan harus konsul lagi. Kalau memang udah stabil, baru dibantu dengan psikoterapi. Kalau yang masih ringan-ringan, bisa tipe 2, itu kan ringan ya. Kalau tipe 1 tuh luar biasa sekali ya. Gitu. Tipe 2 ringan bisa dilakukan dengan psikoterapi, diajak ngobrol. Udah ngobrol udah keluar masalahnya, baru kita lakukan hipnoterapi. Nah gitu, jadi ada prosesnya. Gitu. Tapi kalau sudah dari kecil, misalnya kecil kan belum dewasa, otomatis kan masih bisa kita masukkan afirmasi. Nah jadi tanpa obat juga kita bisa lakukan hipnosis atau psikoterapi. Ya, jadi tanpa obat. Jadi tergantung, ya, tergantung keluhannya. Ya. Dokter, Gitu, tadi juga kalau bipolar itu lebih banyak perempuan nih, karena kan ada hormon-hormonnya dan yang lain-lain ya dok ya. Ini nggak sih dok? Kita kan suka sulit juga nih kalau misalnya mau PMS juga sama gitu, moody gitu kan. Nah itu gimana nih cara membedakan antara mood swing hormon karena hormon gitu atau ini kayaknya bipolar nih, kayak gitu gimana dok? Ya, jadi yang namanya bipolar tuh manik itu luar biasa. Ya, kalau PMS itu kan paling apa ya, makan bertambah apa. Ini makannya betul-betul jadi bertambah sekali gitu. Atau sama sekali turun nafsu makannya. Dalam sehari. Jadi betul-betul yang ekstrim. Ya, jadi bukan di batas normal gitu ya. Jadi yang ekstrim terjadi dan turun-turun sekali gitu, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan hariannya normalnya dengan pas kejadiannya. Bisa jadi PMS misalnya kalau pas normalnya dia makan sepiring, kemudian pas PMS-nya bisa 2 piring, itu mah nggak apa-apa, masih normal ya. Tapi yang sepiring jadi 7 atau 8 piring, nah itu yang lebih luar biasa kan. Wah, ini nafsu makan luar biasa sekali kan gitu. Terus selalu happy gitu, makannya dengan cepat, bicara cepat. Nah gitu kalau manic gitu, sesuatunya cepat. Jadi makannya cepat, bicara cepat, seperti itu ya. Saya cepat nggak ya bicaranya? Jadi overthinking nanti lama-lama. Ya gitu Put ya, gitu. Jadi harus membedakan manicnya ini dan PMS ya. Gitu. Oke, dokter ini mau nanya juga nih soal si bipolar ini. Emang kebanyakan tuh memang perempuan lebih apa ya, lebih rentan terkena kayak penyakit-penyakit yang merubah suasana hati atau kenapa sih dok? Ya, ada beberapa penelitian, memangnya tadi ya, perempuan itu berhubungan dengan emosi, kemudian wanita juga berhubungan dengan hormon fluktuatif ya. Karena wanita itu, aduh, luar biasa sekali diciptakan oleh Tuhan. Ada hormon oksitosin, ada hormon dopamin, ada hormon serotonin. Sama, sebenarnya pria juga, cuma tidak seluar biasa wanita. Nah, mengapa seperti itu? Karena wanita lebih cenderung kenapa? Depresi, lebih cenderung manik. Kenapa? Karena dengan tuntutan kehidupan ya. Gitu, karena wanita itu katanya harus mempunyai 8 tangan ya, katanya gitu, harus menjadi ibu rumah tangga, menjadi sahabat ya, bisa ngurus rumah tangga juga ya, harus masak juga gitu ya, gitu kan. Jadi betul-betul dia harus menerima dulu awalnya, dia harus menerima bahwa dan syukuri saya adalah wanita itu adalah yang dianugerahi dan diberkati oleh Tuhan, maka saya harus menerima kondisi itu kan gitu ya, harus penerimaan dulu. Nah pada saat menerima, maka dia akan menjalani kehidupannya akan lebih baik.
Oke. Makanya kan sekarang kalau mau menikah ada persyaratan, Panduan gitu ya. ada panduan dulu sebelum nikah gitu. Terus kalau di kantor urusan agama ada konseling dulu gitu. Jadi jangan langsung brek menikah, begitu udah nikah bingung ya. Karena lebih rentan yang bipolar itu memang mereka yang sudah berkeluarga ya gitu, lebih rentan ya. Kalau yang muda-muda itu karena sekarang banyak medsos-medsos ya gitu. Jadi kayak ngerasa Jadinya banyak ngelihat merasa bahwa oh saya bipolar, padahal itu adalah gangguan kepribadian. Beda ya, gangguan mental dengan gangguan kepribadian gitu. kalau gangguan kepribadian kayak gimana tuh dok? Boleh dikasih diskusinya? Ya bedanya kalau gangguan mental itu betul-betul mentalnya ada di garis kehidupannya gitu. Kalau kepribadian dia bisa dirubah pribadian itu asal dia mau. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau ini gangguan mental itu memang sampai saat ini kan tidak diketahui penyebabnya. Nah, kalau kepribadian itu pasti diketahui penyebabnya. Misalnya dia berhubungan dengan orang-orang yang konsumtif, maka pribadinya menjadi konsumtif ya gitu. Dia misalnya kumpul dengan orang-orang yang selalu berdonasi, misalnya berbagi, dia akan menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Karena Ya. faktor lingkungan juga ya dok ya. Iya, betul, mental lingkungan sendiri ya. Dokter, kalau misalnya tadi kan yang mendapatkan hipnosis tuh kayak penderita bipolar ini, tapi bagaimana dengan keluarganya juga yang apa ya sebutannya caregiver ya dok ya? Itu juga ini nggak sih bakalan bisa berdampak, kan pasti capek juga dok, menguras energi. Ya itu Put, jadi kita sebagai keluarganya atau sekitarnya yang memberikan tahu bahwa dalam keluarganya jangan pernah mengucapkan bahwa ini menguras energi, bahwa lelah gitu. Itu akan berdampak sekali kepada penderita bipolar itu sendiri. Yang pastinya apalagi mereka yang bipolar sudah terjadi atau sudah ada keluhannya, sudah ada gejalanya di bawah 12 tahun, biasanya kita lakukan family therapy. Oh, Ya, bahwa kadang anak ini atau anak ini tidak menginginkan keluhan itu muncul, tidak menginginkan bipolar disorder ini ada di tubuhnya, maka dia akan menyalahkan ke orang tuanya yang sebagai pembawa. Makanya harus dibutuhkan konseling atau family therapy. Ada hubungan pengertian antara orang tua atau siapa si kakak atau si bibi yang membawa, misalnya sedarah seperti itu, dan akhirnya ada komunikasi yang lebih baik dan hubungan kekeluargaan yang lebih erat lagi gitu. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan ya gitu. Jadi butuh itu family therapy ya. oke, Tribuners, ini nggak kerasa udah mau 30 menit kita ngobrol soal bipolar. Dan ini lengkap banget ya sama Dokter Yana. Alhamdulillah. Semoga nih informasinya bermanfaat buat semua Tribuners yang nonton. Dokter ada closing statement gak nih dok? Terutama buat yang kasih tahu juga nih sama Tribuners kalau bipolar itu ternyata gangguan mental nih, bukan gangguan kepribadian. Boleh Betul. ditekankan kembali dok? Ya, untuk sahabat Tribun Jabar dimanapun dan siapapun kalian yang sampai didiagnosis sebagai bipolar, tetap semangat karena bipolar itu memang tidak bisa disembuhkan, tapi yakinlah bahwa bipolar bisa dikendalikan oleh diri kita. Orang hebat adalah orang bisa melawan bala tentara yang di tubuhnya, bukan orang hebat yang bisa melawan bala tentara yang ada di luar. Yakinkan bisa mengendalikan diri karena Anda luar biasa. Oke, terima kasih Dokter Yana atas waktunya dan mau berkunjung nih ke studio Tribun Jabar hari ini. Alhamdulillah, sama-sama. Oke, baik Tribuners, demikian program Tribun Health hari ini. Jangan lupa untuk perbaharui informasi Anda di tribunjabar.id dan tribuncerbon.com. Dan video YouTube hari ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Tribun Jabar dan tentunya akan bisa ditonton ulang ya Tribuners. Oke, demikian saya Putri Puspita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu lagi di program selanjutnya.